Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Masyarul muslimin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir berkumpul bersama-sama di majelis ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita pada kesempatan ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita, juga memudahkan kita setiap langkah kita, setiap perbuatan kita dalam rangka mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah, pada kesempatan ini seperti tadi disampaikan, kajian kita tafsir ayat-ayat perintah di dalam Al-Quran. Kita akan memasuki ayat ke-82 di surat An-Nisa. Ayat itu saya kasih judul perintah untuk mentadaburi Al-Quran. Bahasa Indonesia ya Pak, ada WA ke saya yang minta pakai bahasa Indonesia. Ya mudah-mudahan saja dengan cakupannya jadi lebih luas gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, ayat 82 surat An-Nisa berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, dan kalaulah Quran itu yang membuat selain Allah, kalaulah Quran itu bukan firman Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan menemui di dalamnya banyak sekali pertentangan. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada dua masalah yang perlu saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak sekali definisi-definisi yang dibuat oleh para ulama terkait dengan apa itu Al-Quran. Ada definisi yang dibuat oleh para ahli fikih, definisi yang dibuat oleh para ahli kalam. Tapi ada dua hal yang perlu kita pertegas dari sejumlah definisi itu. Yang pertama, Quran itu adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu adalah al-mu'jizu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama, ini penting hadirin rahimakumullah, Quran itu kalamullah. Kita penting ini untuk kita pertegas kembali karena masih banyak orang-orang yang beranggapan atau memiliki pendapat seperti kaum Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Quran itu kata mereka adalah makhluk. Mereka punya alasan mengapa mengatakan bahwa Quran itu makhluk, karena kata mereka selain Allah itu namanya makhluk. Allah itu adalah Khaliq. Jadi selain Allah adalah makhluk. Itu argumen yang mereka miliki. Alasan yang mereka punya. Namun hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa pandangan seperti ini jelas akan sangat membahayakan sekali. Kenapa demikian? Jika dikatakan bahwa Quran itu makhluk, maka yang namanya makhluk tentu memiliki sifat-sifat seperti makhluk pada umumnya. Yang namanya makhluk itu tidak ada yang sempurna. Makhluk itu akan senantiasa terdapat kekurangan di dalamnya. Yang namanya makhluk itu memiliki dua sisi, antara sisi positif, sisi negatif. Jadi akan ada baik dan buruk di dalamnya. Maka jika Quran itu dikatakan makhluk, tentu saja itu akan mengarah pada satu kesimpulan bahwa Quran itu juga tidak sempurna. Mungkin ada ayat-ayat yang harus direvisi. Mungkin juga ada ayat-ayat yang harus disempurnakan. Mungkin juga ada ayat-ayat yang dianggap tidak relevan lagi dengan zaman. Jadi mungkin hadirin rahimakumullah, terinspirasi juga orang-orang liberal hari ini yang mengatakan bahwa Quran itu banyak yang harus direvisi, banyak yang harus dihilangkan, banyak yang harus dirubah, banyak yang tidak sesuai dengan zaman. Itu mungkin juga diinspirasi dengan anggapan bahwa Quran itu makhluk. Nah, maka kita harus pertegas kembali bahwa definisi yang telah disepakati oleh para ulama ahlu sunnah bahwa Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-mu'jizu din Nabi SAW. Quran itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Satu kalamullah, dua mukjizat. Kalau disebut mukjizat, hadirin rahimakumullah, tentu Quran ini sama dengan mukjizat-mukjizat pada umumnya. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu dari kata ajaza, kemudian masuk kepada bentukan takdiyah, ajaza, pakai alif sebelumnya, pakai hamzah. Ajaza itu artinya lemah. Ajaza yu'ziju artinya melemahkan. Maka yang disebut mukjizat itu adalah sesuatu yang membuat orang-orang yang menentang para Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak berdaya, lemah di hadapan mukjizat itu. Hadirin rahimakumullah, orang yang paling banyak melihat mukjizat Allah siapa? Orang yang paling banyak melihat mukjizat Allah siapa? Bani Israel. Ya. Orang yang paling banyak melihat mukjizat Allah itu Bani Israel. Coba lihat mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Bani Israel. Mereka melihat nabinya memasukkan tangannya ke ketiaknya. Kemudian ketika diangkat, tangannya bercahaya. Mereka melihat tongkat menjadi ular besar dan memakan ular-ular sihir yang banyak. Mereka melihat ada lautan terbelah. Bukan hanya terbelah, tapi lautan terbelah, terbagi menjadi 12 bagian.
Ibarat lorong, ada lorong-lorong sampai ada 12 lorong di sana. Itu diperuntukkan untuk keturunan Israel yang ada 12 keturunan itu. Mereka setiap keturunan masuk ke lorong-lorong itu, dan bukan hanya ada di lorong-lorong itu, tapi mereka juga bisa melihat satu sama lain. Mereka juga, orang Bani Israel itu melihat bagaimana orang mati bisa hidup kembali, kemudian menceritakan siapa yang membunuhnya. Orang Bani Israel juga mereka melihat bagaimana seorang nabi tidak hangus ketika dibakar. Banyak sekali, keren-keren lagi mujizatnya. Mujizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Hadirin rahimakumullah. Apakah dengan mujizat-mujizat yang Allah tampakkan kepada mereka menjadikan Bani Israel memiliki keimanan yang hebat melebihi keimanannya kaum muslimin? Apakah kaum Bani Israel memiliki keimanan yang hebat melebihi keimanan kita hari ini? Gede mana cing Pak? Iman Bani Israel dan iman orang? Gede iman orang? Yakin? Kapedean? Ya. Gede mana imana? Iya, gede urang gitu ya. Ya mending gitu. Gede urang yakin bisa gede Bani Israel bahaya gitu. Bahayanya gimana hadirin rahimakumullah? Orang Bani Israel banyak sekali melihat mujizat-mujizat, keren-keren lagi mujizatnya, tapi mereka tidak memiliki keimanan yang produktif. Keimanan mereka tidak berkualitas. Loh, buktinya mana? Buktinya ketika mereka ditinggal oleh nabinya selama 40 hari, mereka murtad semuanya. 40 hari. Padahal banyak sekali mereka melihat mujizat-mujizat, sampai ada di depan mereka, pernah mereka saksikan ada seseorang yang menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, langsung ada petir menyambar mereka. Itu disaksikan oleh mereka, tapi ditinggal oleh nabi mereka selama 40 tahun, mereka murtad semuanya. Jadi artinya keimanan mereka yang dibentuk dengan melihat adanya mujizat-mujizat yang luar biasa, ternyata tidak menjadikan iman mereka berkualitas. Tidak membuat iman mereka produktif. Kan orang mah dikantunkan ku Nabi sabar puluh tahun. Bertemu juga enggak pernah ya. Tapi lamun kudu murtad kehelaanan kan? Ya, nanti dulu kalau harus murtad, berarti kualitas iman kita jauh lebih bagus daripada imannya kaum Bani Israel. Nah, hadirin rahimakumullah, kenapa orang-orang yang bisa melihat mukjizat-mukjizat yang begitu luar biasa tapi tidak bisa menghasilkan keimanan yang produktif, tidak bisa melahirkan iman yang luar biasa? Masalahnya hadirin rahimakumullah, keimanan yang mereka miliki adalah keimanan yang dibentuk dengan penglihatan mata. Artinya iman mereka bukan iman hasil mikir, bukan iman hasil berpikir, iman hasil daripada melihat keajaiban yang luar biasa. Mereka tidak berdaya berhadapan dengannya, udah ajalah kita nyerah saja. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, ketika melihat sesuatu yang lebih luar biasa, kata mereka, itu bisa saja keimanan itu lepas, karena bukan hasil mikir. Ari urang mah imanna hasil yakin, hasil mikir atau warisan gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, itu yang namanya mujizat. Jadi keluar biasaannya, khariqul ada, sesuatu yang di luar kebiasaan bisa disaksikan. Nah, kalau sekarang kita mengatakan bahwa Quran itu mujizat, pernah enggak Bapak melihat satu keajaiban dalam Al-Quran? Luar biasanya di mana? Ceng Quran mujizat, mujizatnya di mana? Asa teka tingali luar biasanya di mana? Mudah dihafal. Ya.
Betul, udah dihafal ya? Udah berapa juz Bapak hafalnya? Sakitu maca kul ya ayyuhal kafirun pabaliwatnya wala antum wala ana tungtungna di mana teu kapanggih wae gitu. Hadirin rahimakumullah. Nah, Al-Qur'an itu mukjizat yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi dilihatnya oleh akal. Jadi nu bisa ningali mukjizat Quran itu bukan mata tapi akal. Makanya ada ayat afala yatadabbarunal Quran. Itu ada di surat An-Nisa ayat 82, ada juga di surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Quran. Ini ayat menyuruh kita untuk berpikir tentang Al-Quran, untuk memahami Quran. Dalam teu dipahami mah Quran moal katingali mukjizatna. Baru akan kelihatan mukjizatnya kalau kita bisa memahami. Baik ikhwatul iman rahimakumullah, ada lima hak yang menjadi haknya Al-Quran. Ada 5 hak yang menjadi haknya Al-Quran. Apa saja yang 5 itu? Pertama dibaca. Kemudian yang kedua dihafalkan. Yang ketiga ditadaburi. Yang keempat diamalkan. Yang keempat, yang kelima disebarkan. Itu 5 hak Al-Quran. Pertama tilawatan. Kedua tahfidhon. Yang ketiga tadabburon, yang keempat ta'amulan, yang kelima taksiron. Quran itu dibaca, Quran itu dihafalkan, Quran itu ditadaburi, Quran itu diamalkan, Quran itu disebarkan. Ini hak Al-Quran, sesuatu yang menjadi kewajiban bagi kita. Dan hadirin rahimakumullah, orang yang memberikan hak-hak tersebut terhadap Al-Quran, maka Allah memberikan keistimewaan. Misal, yang paling rendah, minimal membaca. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Kullu hasanatin bi asri amsalihah. Wala aqulu alif lam mim harfan walakin al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, siapa saja orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah, membaca satu huruf Al-Quran, falahul hasanatu, maka dia punya satu kebaikan. Kullu hasanatin bi asli amsalihah, setiap kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Wala aqulu, dan saya tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi hadirin rahimakumullah, jika ikhwatul iman membaca Quran alif lam mim itu bukan membaca satu huruf, tapi membaca berapa huruf? 3 huruf kali 10 kebaikan. Ada berapa kebaikan di dalamnya? 30 kebaikan di dalamnya. Itu jika yang dibaca alif lam mim saja. Jika yang dibaca bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 9 huruf. Berarti ada berapa kebaikan? Iya, 19 kali 10, 190 kebaikan. Lamun nu dibaca Al-Fatihah, nu dibaca Al-Baqarah, banyak sekali kebaikan hadirin rahimakumullah pada setiap huruf yang kita baca. Dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah membaca Al-Quran hanya satu huruf satu kali membaca. Ya, pasti lebih. Jigana tara aya nu maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim nun
Shadaqallahul adzim. Gitu ya. Kawasna taraya nu maca kitunya. Iya, minimal itu akan puluhan bahkan ratusan huruf yang kita baca. Nah, hadirin rahimakumullah, itu baru membaca. Namun hadirin rahimakumullah, tentu saja kalau kita mau melihat adanya mukjizat dalam Al-Quran, itu tidak cukup dengan hanya membaca. Membaca itu hadirin rahimakumullah tujuannya ibadah, tujuannya untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan inti daripada Al-Quran itu tidak akan ditemukan. Inti dari Al-Quran apa? Inti dari Al-Quran. Inti dari Al-Quran itu adalah perubahan. Perubahan dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Dari perilaku yang buruk kepada perilaku yang baik. Itu inti daripada Al-Quran. Bisakah Quran ini merubah perilaku kita kalau hanya dengan membaca? Tapi saya tidak mengecilkan mana membaca. Mungkin saya bisa mengatakan jika dengan membaca bapak-bapak dan ibu-ibu bisa berubah menjadi lebih baik, lanjutkan membaca Al-Quran itu. Tapi hadirin rahimakumullah, tidak cukup dengan hanya membaca, karena kalau menurut saya yang namanya power, kekuatan Al-Quran untuk bisa merubah itu bukan hanya pada membaca dalam arti mengikuti huruf demi huruf, tapi kita memahami makna dan kandungan huruf sampai kalimat demi kalimat, ayat demi ayat dalam Al-Quran. Maka di sana akan ditemukan sebuah kekuatan, sebuah mukjizat yang besar. Quran bisa merubah sesuatu yang asalnya buruk menjadi baik. Hadirin rahimakumullah, orang-orang Quraisy yang menentang Nabi Muhammad SAW sebenarnya mudah sekali. Kalau mereka ingin melemahkan dakwah Nabi Muhammad SAW, gampang sebenarnya. Gampangnya bagaimana? Tinggal mereka membuat satu ayat atau satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada mereka satu ayat. Jika mereka mampu membuat satu ayat, jika mereka mampu membuat satu surat, maka Rasulullah SAW akan nyerah kepada mereka. Wa in kuntum fi roibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Itu kan tantangannya luar biasa kan, sombongna Quran apakah gitu. Jika kamu meragukan, la in kuntum fi roibin, roib itu ada dalam keadaan bimbang, tidak merasa yakin, tidak punya pendirian yang tetap, itu roib namanya. Ini pengulangan yang kedua setelah pada pertama kalinya Allah memperkenalkan Al-Quran dengan kalimat dalikal kitabu la roiba. Ini Quran itu la roiba, tidak ada roib di dalamnya. Jadi kalau kita masih menemukan roib terhadap Al-Quran, gampang. Tantangannya mudah sekali. Buat satu ayat atau satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Udah, Rasulullah nyerah gitu. Namun hadirin rahimakumullah, apakah ada yang bisa membuat satu ayat, satu surat yang seperti Al-Quran? Orang-orang Quraisy itu apakah bodoh? Mereka sampai-sampai tidak bisa membuat surat seperti Al-Quran? Tidak bodoh, ihwatu iman rahimakumullah. Justru orang-orang Quraisy itu dikenal dengan keahlian mereka dalam membuat syair. Keahlian mereka dalam membuat sajak-sajak, puisi-puisi. Mereka terkenal dalam keahliannya di bidang sastra. Itu keahlian orang-orang Quraisy. Makanya mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berupa kitab suci Al-Quran. Karena yang namanya mukjizat itu kan tujuannya untuk melemahkan orang-orang yang menentang kebenaran Rasul. Kenapa Nabi Musa malah diperlihatkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa? Diperlihatkan adanya tongkat menjadi ular. Karena yang menjadi tren di sana
pada waktu itu adalah sihir. Mereka tren dengan sihirnya. Maka hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam dan memberikan bukti bahwa ini adalah Rasul, memperlihatkan satu hal yang luar biasa yang bisa menundukkan sihir-sihir mereka. Kenapa Nabi Isa alaihissalam diberi mujizatnya itu bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit yang sudah tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter, tabib-tabib, ahli-ahli herbal gitu ya. Tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat untuk bisa menyembuhkan. Bahkan tidak hanya menyembuhkan, menghidupkan orang yang mati. Menyebutkan siapa yang membunuhnya. Hadirin, mengapa kok mukjizatnya itu? Karena memang yang tren pada waktu itu adalah ilmu pengobatan. Seseorang yang bisa menguasai ilmu pengobatan, wah, dihargai betul oleh masyarakatnya. Maka untuk menundukkan mereka, Allah mengutus seorang Rasul dan dibuktikan dengan keahliannya di bidang pengobatan yang keahliannya tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin hadirin rahimakumullah, kok kenapa Rasulullah SAW mukjizatnya di dalam Al-Quran? Karena memang pada waktu itu yang tren di masyarakat Arab Quraisy adalah sastra, syair. Orang yang punya keahlian di bidang sastra bisa membuat ribuan syair, itu dihargai betul oleh masyarakatnya. Makanya Allah mengutus Rasulullah SAW dengan memberikan mukjizat yang bisa mengalahkan syair-syair itu. Bahkan hadirin rahimakumullah, menentang mereka, silakan, kalau kamu masih roib, masih ragu, gampanglah, saya akan tunduk kepada kalian, pasrah kepada kalian, asal kalian bisa buat satu surat, satu ayat. Dan jika dikatakan membuat satu ayat, satu surat, bapak-bapak, yang namanya surat di dalam Al-Quran itu bukan hanya surat Al-Baqarah, bukan hanya surat An-Nisa, Ali Imran, Al-Maidah, tapi Al-Asr, Al-Kautsar, itu juga surat kan? Itu juga surat dalam Al-Quran. Makanya jika ditantang membuat satu surat semisal Al-Quran, ulah ngabayangkeun Al-Baqarah, bayangkeun we surat Al-Kautsar, bayangkeun we surat Al-Asr gitu. Nu dibayangkeunana eta yang pendek-pendek. Hadirin rahimakumullah, pernah dulu ada kisah, ini dikutip dalam Ibnu Katsir. Seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Amr bin As. Nah, dia itu adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, dia juga berteman dengan seseorang yang bernama Musailamah, yang selanjutnya dia ngaku jadi Nabi. Nah, hadirin rahimakumullah, sebelum dia masuk Islam, Amr bin As pernah bercerita, saya mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian kebetulan pada saya berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW di malam harinya, Rasulullah SAW menerima satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Suratnya bukan surat yang panjang, tapi surat Al-Asr. Dibacakan kepada Amr bin As, kata Amr bin As, luar biasa. Bener ya surat, sok sanajan ponok tapi usina, waduh luar biasa. Kemudian dia pulang, lalu dia menemui Musailamah Al-Kadzab, dan Musailamah belum ada gelar Al-Kadzab waktu itu ya. Sebab yang memberi gelar Al-Kadzab itu kaum muslimin ketika Musailamah sudah memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Nah, Musailamah itu ditemui oleh Amr bin As. Nah, kemudian Musailamah bertanya, wahai Amr, apa yang kamu temukan di orang yang bernama Muhammad? Musailamah kemudian Amr bin As kemudian menjawab, Muhammad itu bercerita semalam dia mendapat wahyu, satu surat pendek tapi luar biasa itu surat itu. Dan memang Al-Asr itu surat yang luar biasa ya Pak. Surat yang luar biasa. Imam Syafi'i saja memberikan komentar, seandainya Allah tidak memberikan surat lain di dalam Al-Quran selain surat Al-Asr, maka surat itu akan bisa memberikan kecukupan bagi manusia. Cukuplah ku surat Al-Asr ngumpul ge.
lamun urang hayang asup ka surga teh. Ku surat Al-Asr wungkul cukup lamun eueuh surat anu sejen deui. Ari urang mah ku 30 juz can cukup wae keur asup surga. Nah, duka naon masalahna gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, keren banget itu surat. Hadirin, sampai Amr bin As itu luar biasa memuji-muji surat Al-Asr itu. Kemudian ketika diceritakan itu, Musailamah dia berhenti sejenak, berpikir, ngahulang gitu jika nu ngalamun. Tekung silila, dia juga berkata, oh iya semalam juga saya dapat wahyu gitu. Semalam saya juga dapat wahyu. Wahyu yang saya terima tidak akan kalah keren dengan wahyu yang diterima oleh Muhammad. Kata Amr bin As, bisa enggak kamu bacakan apa wahyunya? Ini wahyunya. Kemudian dibacakan wal waber. Laha udunani wasodr. Kemudian wahafiruha hafarnakel. Ya, gitu. Jadi ujungnya sama dengan surat Al-Asr ya. R itu bersajak, berirahma. Wal waber artinya demi kelinci. Nah, demi kelinci. Laha udunani wasodr. Kamu kelinci memiliki dua telinga yang lebar dan dada yang menonjol. Kemudian di sekitarmu ada tanah berlubang, ya, yang mengitarimu ada tanah yang berlubang. Dibacakan itu kepada Amr bin As. Setelah itu dibacakan, kemudian dia bertanya, wahai Amr, gimana? Wahyu itu enggak kalah keren kan? Kemudian kata Amr, wallahi, demi Allah, wahai Musailamah, innaka ta'lamu wa ana a'lamu wa anta kadibun. Sudahlah Amr, sudahlah Musailamah, jangan diterusin. Demi Allah, sebenarnya saya dan kamu itu sama-sama tahu. Sama-sama tahu apa? Saya tahu, kamu tahu kalau kamu itu bohong gitu ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, mencet orang mah geus lah gandeng ngerakeun bisi kadang ku batur gitu. Kita dan kamu sama-sama tahu kalau kamu tahu, saya juga tahu, kamu itu dusta. Ini kan dikutip riwayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, hadirin rahimakumullah. Jadi hadirin rahimakumullah, Musailamah Al-Kadzab itu seorang sastrawan, banyak menciptakan syair. Pada waktu itu sudah sampai ribuan syair yang sudah dia buat. Tapi ternyata ketika syair-syair yang dibuat itu harus dihadapkan dengan Al-Quran, ribuan syair itu tidak ada apa-apanya. Nah ini hadirin rahimakumullah, jadi sebenarnya gampang. Kalau kita ragu Quran itu sebagai mukjizat, maknya tiba heula ti zaman Rasulullah nepikeun ka urang ayeuna can aya nu bisa menandingi tantangan yang diadakan oleh Al-Quran itu. Berarti Quran itu benar-benar mukjizat. Itu dari sisi bahasa yang digunakan. Belum lagi ketika berbicara mengenai ilmu pengetahuan. Belum lagi ketika berbicara mengenai ilmu sejarah. Hadirin rahimakumullah, ada seorang sastrawan yang sangat dikagumi oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, yang bernama Walid bin Mughirah. Pada suatu ketika orang-orang Quraisy itu sudah merasa kesal sekali dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya mereka berkumpul, berembuk, kemudian mereka bermusyawarah. Kata mereka, kita sudah artinya capek gitu ya menyaksikan dakwah Muhammad SAW itu yang semakin hari semakin banyak pengikutnya. Coba sekarang siapa yang bisa menghentikan Muhammad? Atau dengan cara apa kita harus menghentikan? Nah, kemudian udah ajalah, gimana kalau kita mengutus seseorang yang ahli di bidang sastra, ahli juga dalam bidang diplomatik, untuk disampaikan kepada Muhammad apa sebenarnya yang diinginkan oleh Muhammad dari dakwahnya itu. Hadirin rahimakumullah, iya, tapi siapa orang yang kita pandang bahwa dia itu sudah memiliki kecukupan untuk bisa berdiskusi, untuk bisa berdialog dengan Muhammad. Kemudian mereka pilih, orang yang dipilih itu ternyata Mughirah, ya, Walid bin Mughirah
Ini orangnya, dia ahli diplomatik, ribuan syair juga sudah dia buat. Coba temui oleh kamu, Nabi Muhammad itu sebenarnya ingin apa dari dakwahnya. Apakah seperti para politisi-politisi yang dia bicaranya luar biasa di atas panggung, kemudian apa tujuan mereka sampai bisa orasi sehebat itu? Kan mereka tujuannya ingin dapat kekuasaan. Nah, coba tawarkan, barangkali dia punya keinginan seperti itu. Gampanglah orang mereka kekuasaan we, kayak jempling geragis berkuasa mah. Kan hari memeh berkuasa mah ngomong wae kitunya, pinter ngomongna teh geus dibere jabatan, jempling we kitu. Eueuh sorana teh. Nah, Muhammad ge bisiki eta seperti politisi yang lain, coba tawari ini kepadanya. Kalau Muhammad itu ada targetannya adalah uang yang banyak, kita kumpulin uang yang banyak, kita kasihkan kepadanya. Kalau tujuannya adalah dapat perempuan yang cantik, kita kumpulin wanita-wanita cantik, kita berikan kepadanya. Coba Mugiroh temui dia. Hadirin rahimakumullah, kemudian Mugiroh datang, kemudian dia sampaikan maksud kedatangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW pada waktu itu diam mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mugiroh. Lama sekali Mugiroh bercerita. Namanya juga seorang diplomatis. Dia sampaikan apa yang dia inginkan dari kaum yang ada di belakangnya. Muhammad, kamu dakwah ini, kamu dakwah itu kesana kesini. Apakah tujuan kamu itu ingin mendapat kekuasaan? Seperti para politisi yang lain, bolehlah saya berikan kekuasaan kepadamu asal eureunana we dakwah teh tong dituluykeun. Nah, didengarkan terus. Nah, setelah selesai bicaranya kata Rasulullah, "Wahai Walid Al-Mughirah, apakah kamu sudah selesai bicaranya?" "Sudah." "Nah, kalau sudah sekarang giliran saya. Coba dengarkan. Kamu jangan memotong ucapan saya karena saya juga tidak memotong ucapan kamu tadi." Nah, yang akan saya sampaikan ini bukan ucapan saya, tapi ini adalah kalamullah. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW surat Fussilat, mulai dari Hamim, Tanzilul Azizir Rahim. Hamim. Ini kitab suci Al-Quran, bukan ucapan saya, tapi turun dari yang maha gagah dan maha penyayang. Terus dibacakan tentang kehebatan Al-Quran, disambung lagi dengan cerita surat Fussilat itu cerita kaum Ad dan kaum Samud. Dan ini Rasulullah SAW tahu siapa yang datang. Yang datang itu bukan orang sembarangan. Dia itu sangat tahu tentang sejarah masyarakat Arab. Dan ada satu hal yang bisa membuat masyarakat Arab langsung merasa tunduk itu ketika dibacakan kisah Ad dan Samud. Kenapa? Karena ini adalah leluhur-leluhur mereka yang menentang para rasulnya, kemudian Allah memberikan azab kepadanya. Dan mereka sangat takut sekali kalau menentang Rasul Allah itu, karena mereka takut dengan sejarah nenek moyang mereka. Oleh karenanya ketika dibacakan ayat itu, Walid bin Mughirah nangis di hadapan Rasulullah SAW. Dan mengatakan, sudah wahai Muhammad, jangan terusin ceritanya, sudah sampai di sini. Tapi Rasulullah SAW terus membacakannya sampai Walid bin Mughirah betul-betul menangis di hadapannya. Kemudian dia pulang menemui kaumnya dan dia menangis di hadapan kaumnya ketika ditanya, wahai Walid bin Mughirah, bagaimana cerita kamu? Cerita kamu bertemu dengan Muhammad itu, bagaimana hasilnya? Kata Walid bin Mughirah, udah jangan diterusin niat kamu itu. Muhammad itu bukan orang biasa. Yang disampaikan Muhammad itu bukan syair-syair biasa. Saya tunduk di hadapannya, tidak bisa, tidak mampu untuk mendengarkan ayat-ayat itu lebih banyak lagi. Sudah jangan diterusin, capek-capek gitu ya. Mual kuat ngelawan Muhammad, mual kuat ngelawan Quran. Itu yang dikatakan Walid bin Mughirah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kurang apa lagi gitu ya kalau kita berbicara masalah Quran itu mukjizat. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW itu bukan dokter, bahkan termasuk ummi, tidak bisa membaca, mungkin nggak bisa menjelaskan
prinsip-prinsip atau konsep-konsep ilmu pengetahuan. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Rasulullah bisa menjelaskan apa yang bisa dijelaskan oleh manusia hari ini. Tentang bagaimana pergantian malam siang, tentang bagaimana pergantian musim, tentang bagaimana proses kejadian manusia, tentang bagaimana proses terjadinya pernapasan di dalam tubuh. Itu semua dijelaskan. Padahal Rasulullah tesakola mungkin tuh bisa dijelaskan kuno tesakola. Yang tidak bisa dijelaskan hari ini oleh Rasulullah SAW dijelaskan. Itu nggak mungkin ada yang bisa menjelaskan. Contoh, ketika orang Yahudi ingin menguji Muhammad SAW dengan menanyakan kepadanya tentang ruh, coba uji, benar nggak dia itu nabi? Tanyakan kepadanya tentang ruh. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang ruh. Bagaimana jawaban Rasul? Rasul menjawab, kulir ruhu min amri robbi wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Ruh itu adalah urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi ilmu tentang itu kecuali hanya sedikit saja. Betul nggak? Sampai hari ini ada nggak yang bisa menjelaskan ruh? Tidak ada. Coba Bapak kalau ditanya cing naon bedana jelema hirup jeung jelema paeh. Beda lah Ustaz. Beda naon ngaranna ge nu hiji mah hirup, nu hiji mah paeh gitu. Nu hiji mah manusia, ya mah mayit, itu beda. Iya, hadirin rahimakumullah, kalau dikatakan satu hidup satu mati ya jelas tahu, tapi apa yang membedakannya? Ada Ustaz, yang membedakannya itu adalah orang yang hidup itu jantungnya berdetak, kalau yang sudah mati jantungnya diam, tidak berdetak. Loh, kalau saya tanya, kan dia punya jantung, yang hidup punya jantung, yang mati punya jantung. Kenapa ini jantungnya berdetak? Kenapa ini jantungnya tidak berdetak? Nu sakola biologi oge can bisa ngejelaskeun bab eta. Makanya Rasulullah udah dulu menjelaskan yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Nah, ini namanya mukjizat dan baru akan diketahui mukjizat Al-Qur'an itu jika Quran itu ditadaburi. Maka semakin banyak Quran itu ditadaburi, maka mukjizatnya itu akan semakin didapat. Nah, itu bedanya mukjizat Quran jeung mukjizat nabi-nabi yang lain. Kalau mukjizat nabi-nabi yang lain itu ada di saat para nabi itu masih hidup. Ketika para nabi itu meninggal dunia, mukjizatnya juga tidak ada. Mungkin tongkat Nabi Musa mah aya, tapi setelah Nabi Musa meninggal dunia, tongkat itu beunah naonan, sarua we jeung tongkat anu sejer. Itu namanya mukjizat. Hadirin rahimakumullah, kan ada yang mengatakan, "Oh, saya mau bisa ngundang orang Nabi Musa." Jangankan kiai itu, Nabi Musanya juga tidak bisa menghadirkan ularnya setiap saat. Dan itu pada saat dibutuhkan saja baru mukjizat itu ada. Quran itu ada sepanjang masa dan akan semakin ditemukan mukjizat Quran itu ketika Quran itu ditadaburi. Nah, itu hadirin rahimakumullah tentang kemukjizatan Al-Quran. Ketiga tentang tadabur. Ihwatu iman anu dina bahasa urang sok dihartian mikir. Sebenarnya ada dua istilah yang digunakan dalam Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam arti mikir. Apa istilah itu? Yang pertama tadabur, yang kedua tafakur. Tafakur artinya mikir, tadabur artinya mikir. Ngan bedana hadirin rahimakumullah, kalau tadabur itu berasal dari kata dubur. Dubur itu artinya belakang. Belakang telemesna tina naon? Iya, tina naon? Dubur itu artinya pantat, ya, bujur bahasa Sundana mah gitu ya. Nah kan orang sok nyebutkeun belakangnya, bujur teh gitu. Pami kemaluan nyebut teh kapayun, hayang kahampangan hoyong kapayun gitu. Badai kapayun. Pami hoyong kaburatan nyebat teh badai ka pengker gitu. Nah, itu dubur. Hadirin rahimakumullah, dubur itu kan artinya belakang. Berpikir
dengan menggunakan istilah tadabbur artinya memikirkan sesuatu dan melihat adanya sesuatu yang berada di belakang itu. Berpikir tentang akibat-akibat yang ada dari objek yang kita pikirkan. Itu namanya tadabbur. Kalau tafakur itu melihatnya ke depan. Ketika kita melihat satu objek hari ini, kita berpikir visi misi ke depan. Kita berpikir peluang apa yang ada dari objek yang kita lihat. Peluang apa yang bisa kita ambil ke depan. Itu namanya tafakur. Dari sisi bahasa. Kemudian yang kedua, dari sisi objek. Tadabbur itu tidak digunakan istilah itu kecuali dikaitkan dengan ayat-ayat Allah, dengan kitab suci Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran walau kana min indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kemudian di surat Muhammad afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Itu tadabbur. Ayat Quran itu memikirkan ayat-ayat Quran itu disebutnya tadabbur. Memikirkan ayat-ayat kauliyah disebutnya tadabbur. Sedangkan tafakur itu digunakan untuk berpikir tentang ayat-ayat kauniyah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi berpikir tentang penciptaan langit dan bumi itu menggunakan kata tafakur. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kumade wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, itu jadi hadirin rahimakumullah, tafakur itu digunakan untuk berpikir tentang ayat-ayat kauniyah. Kalau tadabbur digunakan untuk ayat-ayat kauliyah. Ya, tentang Al-Qur'an. Makanya aya istilah anu salah kaprah di urang teh. Waktu ada sekelompok ibu-ibu erek rihlah ka Pangandaran, ditanya ini mau kemana ibu-ibu pengajian bareng-bareng rame-rame, ngajawabna teh bade tadabbur alam. Nah, itu salah gitu ya. Seharusnya bade tafakur alam. Jadi lamun kana alam tafakur, lamun kana Quran mah tadabbur. Nah, itu dilereskeun istilahnya. Bade tadabbur alam juga bener gitu tadabbur alam. Padahal ini tadabbur tafakur untuk alam. Kalau untuk Quran itu tadabbur. Nah, ini hadirin rahimakumullah, dua istilah yang kita temukan, sudah kita tahu perbedaannya. Apa perbedaan antara tafakur dan tadabbur? Allah nyuruh tadabbur ini adalah salah satu hak dari Al-Quran. Untuk mendapatkan sebuah kekuatan bahwa Quran itu adalah mukjizat, maka yang harus kita lakukan adalah tadabbur. Berapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan? Berapa hari lagi, Pak? 18 harian lah ya. Hari ini tanggal berapa? 12 ya. Iya, 18 harian lagi kita masuk bulan Ramadan. Udah persiapan belum? Udah persiapan belum? Harusnya udah siap nanawan. Hadirin rahimakumullah, kan yang harus dipersiapkan kalau kata bukan kata tradisi yang dibangun di kalangan para salaf itu, pertama ada i'dadul badan, persiapan fisik. Nah, persiapan fisik kata mah gampang lah, persiapan fisik betul kudu dibahasnya. Tinggal jaga kesehatan, atur tidur, atur makan, sama mungkin di bulan Ramadan teh capek gitu ya. Kemudian yang kedua i'dadul ilmi, persiapan ilmu. Kata ge terus dikeureuyeun kurangannya. Bahkan kayaknya ilmu yang berkaitan dengan Ramadan itu sudah bisa kita kuasai udah tiap tahun manggih Ramadan. Tanu katilu aya i'dadur ruh, persiapan rohani. Tah ieu mah nu perlu dilatih. Kumaha cara nyiapkeunana? Kahiji istiqbalur Ramadan bil faroh bil fadli minallah wa rahmatihi. Sambut bulan Ramadan dengan kegembiraan.
Ya, jadi lamun disebut Ramadan sakedeung deui kaciri we wajah-wajah gembira. Di dia mah ibu-ibu juga wajah-wajah bingung ngumpul gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, nah make wajah-wajah bingung nu katingali eta kan bungah jeung kabingung anu katingali dina wajah eta tergantung naon nu aya dina jero sirah. Eta kan mensionna, eta kan referensina. Kalau saya katakan apapun makanannya, minumannya teh botol sosro, langsung we kadinya sanajan lain teh botol sosro, tapi lamun disebut apapun makanannya, minumannya langsung kan teh botol sosro gitu ya. Itu naha nu dina sirahna eta. Lamun disebut Ramadan kabayangkeunana teh jeung saum, eureun dahar, eureun nginum, taraweh, kurang sare, janari komo ibu-ibu jam 2 kudu geus hudang nyiapkeun keur sahur. Ya, menjelang maghrib oge di asar kene geus sibuk nyiapkeun keur buka. Kabayangkeun capek, kabayangkeun tuluh, haus, dahaga, eta nu kabayangkeunana matak disebut Ramadan teh lain wajah-wajah gembira. Kaciri ibu-ibu mah wajah-wajah susah humpul, bapak-bapak teu pati kaciri. Gitu ya. Wajah anu bingung gitu. Coba mindsetnya diganti, referensinya diganti. Kalau orang dulu mereka berbahagia menghadapi Ramadan itu karena yang mereka lihat adalah rahmat Allah dan fadilah. Bifadli minallah wa rahmatihi. Persiapkan dengan kegembiraan. Asupkeun nu dina sirah teh Ramadan teh nu ngabahagiakeun urang naon. Yang kedua, persiapan dengan cara bertobat kepada Allah. Kenapa mesti bertobat? Ulah dibahas ayeuna lila teuing gitu nya. Ngan ieu tradisi we, tradisi orang-orang salaf. Kedua, menghadapinya dengan tobat kepada Allah. Yang ketiga, membudayakan untuk meningkatkan amal soleh. Nah ieu ge dibahas malila teuing gitu nya. Nu kaopat, nah ti mimiti ayeuna ka hareup urang geus bisa meninggalkan teman-teman buruk yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Artinya kita mulai hari ini ke depan harus sibuk berambisi untuk menciptakan sebuah lingkungan yang bisa mendorong kita untuk taat kepada Allah. Ya, babaturan-babaturan mungkin berat ditinggalkan lantaran bisa memberikan keuntungan dunia, lamun jajan manehna sok neraktir wae ka urang. Lamun init-initan senantiasa memfasilitasi, komodi rekan-rekan bisnis yang senantiasa memberikan keuntungan dunia, tapi lamun sakira-kirana, nah ieu mah bager sok nraktir tapi diajak salat sok kararese malah urang ge jadi sok kabawakeun. Nah tinggalkeun, paling tidak batasi hubungan dengan mereka, ciptakan lingkungan yang bisa mendorong untuk taat. Nah yang terakhir, persiapan menghadapi Ramadan itu dengan membaca dan mentadaburi Al-Quran. Itu tradisi, membaca dan mentadaburi. Kenapa? Kan Ramadan itu bulan Quran. Ramadan itu bulan Quran. Kita dianjurkan membaca, dianjurkan mentadaburi. Ulah di daguan Ramadan datang, dah hoream lamun teu dibiasakeun mah. Amal soleh mah lamun dibiasakeun kakarek jadi kebiasaan enteng. Nah termasuk baca Quran juga kalau sudah dibiasakan sejak hari ini. Atau usan tepuguh target make Ramadan sabaraha balik gampang tinggal tamatkeun we heula ayeuna memeh Ramadan kebalikan deui gitu ya. Tapi intinya ya baca tadabbur itu dari sekarang. Minimal nu disebutkeun tadabbur teh hadirin rahimakumullah ini minimal ya. Minimal tadabbur Quran itu baca Quran, baca hartina. Itu minimal. Loh Ustaz lamun kitu mah atuh maca Quran teh bakal lila tamatna. Can bae teh jadi masalah. Da dianjurkeun teh sing sering baca, loba baca, masalah lila tamat sakedeung tamat mah teu jadi masalah. Uninga Umar bin Khattab, terang ya? Anjeunna apal surat Al-Baqarah 20 tahun. Beliau hafal surat Al-Baqarah 20 tahun. Loh, lama sekali Ustaz. Naha Dofur Ro'i gitu. Naha Umar teh bodoh. Al-Baqarah 20 tahun kakarek apal. Padahal nu diajar di tahfidz tuh budak saya ge. 6 bulan ge apaleun ka 30 juz. 3 bulan apaleun. Ieu make 20 tahun kakarek apal surat Al-Baqarah. Bodoh gitu. Nah, hadirin lain bodoh, bukan dofur ro'i, bukan lemah akal.
Tapi Umar mengatakan bahwa saya ketika membaca satu ayat Al-Quran, selesai dalam ayat itu, saya tidak melanjutkan kepada ayat berikutnya sebelum saya hafal ayat itu, sebelum saya pahami maknanya, sebelum saya amalkan surat ayat itu. Setelah saya memberikan hak-hak Al-Quran itu, baru saya melanjutkan kepada ayat berikutnya. Oh gitu, paingan lila. Kawas urang kan lilanya, nepikeun ka ayeuna Al-Baqarah can tamat-tamat. Can apa-apa, jigana kawas Umar bin Khattab bungkul di dia gitu ya. Baca satu ayat tidak melanjutkan sebelum paham, sebelum hafal, sebelum bisa diamalkan. Itu tadabbur namina. Apalah ya tadabbaruna Al-Qur'an. Nah eta. Jadi kahiji Al-Qur'an kalamullah, kadua mujizat. Ditadaburan kakare kapenak mujizatna. Walau kana min indillah lamun Qur'an teh lain Allah anu ngadamelna sanes kalamullah lawajadu fihi ihtilafan kasiro. Pasti akan terjadi ihtilaf yang banyak. Ihtilaf itu perbedaan, pertentangan antara satu ayat demi ayat. Nah, iya oke ngajelaskan hiji mujizat Al-Quran. Di antara mujizatna teh tidak ada pertentangan di dalamnya. Kita coba perhatikan ucapan-ucapan manusia misalkan. Karya manusia. Apabila karya itu dibuat selama 23 tahun seperti Al-Quran, Quran itu kan turun selama 23 tahun, cing kira-kirana selama 23 tahun ada perubahan atau tidak? Buatan manusia pasti ya, pasti perubahan itu ada. Sebab apa? Fatwa manusia itu kan tidak lepas daripada pengaruh lingkungannya, tidak lepas dari pengaruh kekuasaan, tidak terlepas daripada pengetahuan yang dimilikinya. Makanya buatan jelema mah tiap tahun dia robah we, revisi aja terus. Memperlakukan orang, hari ini kita katakan dia itu pahlawan, ganti rejim dia jadi pengkhianat. Nah setelah rejim ini kita katakan ini orang ini pengkhianat, ganti rejim deh, ini adalah pahlawan. Itu ucapan manusia gak objektif gitu ya. Sesuai dengan keinginan penguasa, sesuai dengan tuntutan lingkungan, itu terjadi perubahan. Quran ada nggak perubahan? Nggak ada. Hadirin rahimakumullah, kalau beda ada. Kalau beda itu masalahnya begini Pak. Kalau hari ini Bapak semuanya berkumpul di masjid, kemudian ada jam 10 mengatakan yang bertanya, Bapak sekarang sedang ada di mana? Saya jawab, Bapak sedang ada di kantor. Loh, enggak di kantor. Tadi kan di masjid. Itu beda. Beda itu tadi di masjid itu, pukul 7 di masjid itu, sekarang pukul 10, beda jam, itu lain deh. Nah kalau yang beda seperti itu memang ada, sesuai dengan tuntutan, seperti masalah pengharaman homer. Oh kenapa haram? Dulu kan bilangnya tidak haram. Itu hadirin bukan bertentangan, tapi ayat-ayat itu merupakan proses pengharaman yang dilakukan secara bertahap. Paham ya Pak? Kalau bertentangan nggak ada. Gitu. Kalau bertentangan itu lain mujizat. Menang jelema pasti bakal terjadi pertentangan. Nah itu hadirin rahimakumullah kandungan surat An-Nisa ayat 82. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada pertanyaan disilahkan. Ustaz, bahwa sebentar lagi Ramadan akan datang. Ada sebuah doa dari Nabi atau para sahabat Allahumma sholli fi Ramadan dan sebagainya. Itu boleh dibaca atau tidak. Kedua, hubungan dengan Ramadan, nanti saudara-saudara kita juga ada yang memperingati nisfu Sa'ban. Bagaimana sih nisfu Sa'ban itu? Apakah Nabi juga seperti itu? Itu mohon benar. Wah, kedah panjang ngajelaskeun anak. Nu kahiji hadirin rahimakumullah, saya sudah menjelaskan tentang apa itu hadis ya. Ya, beberapa pertemuan ke belakang yang disebut hadis itu apa? Hadis itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi atau pengakuan Nabi dengan beberapa syarat baru disebut hadis. Syaratnya bersambung, syaratnya orang-orang yang meriwayatkannya itu kepercayaan, syaratnya orang-orang yang meriwayatkannya itu mesti pemikirannya kuat, syaratnya juga matannya tidak boleh bertentangan dengan Quran, syaratnya juga matannya tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Nah itu baru disebut hadis. Kalau
tidak memenuhi persyaratan itu, maka itu namanya bukan hadis. Atau kalaupun mau dilekatkan nama hadis, itu namanya hadis do'if. Mungkin juga sampai kepada tingkatan maudhu. Kalau gak salah bulan kemarin itu saya bahas Rajabnya, atau henteu gitu, sana studio gitu. Nah di Rajab itu kan banyak sekali amalan-amalan yang sebenarnya rujukannya bukan hadis atau hadis do'if. Dan salah satunya ada yang tentu saja tidak boleh dilakukan karena itu terkait dengan masalah usul, tapi ada juga yang masih walaupun dia bukan hadis tapi boleh diamalkan. Seperti apa? Doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa baligna ramadhana. Saya yakin yang membaca hadis ini adalah orang-orang soleh, ahli ibadah gitu ya. Tapi aneh, nah maka disebut hadis, padahal itu lain hadis gitu ya. Boleh baca itu, lihat saja isi kandungannya bagus kan, isinya minta berkah. Kalau minta berkah kan orang itu harus senantiasa haus dengan berkah. Selamanya harus minta berkah. Bulan Ramadan penuh berkah. Kalau kita memohon, ya Allah turunkanlah berkah di bulan Ramadan ini. Itu bagus, udah berkah minta tambahan berkah lagi. Minta disampaikan kepada bulan Ramadan. Itu artinya bahwa dia itu ahli ibadah, bersemangat untuk ibadah. Hanya kalau kita baca itu, kita harus pastikan itu bukan hadis, itu bukan sabda Nabi. Kita hanya berdoa dengan menggunakan itu. Termasuk Allahumma salimni li Ramadhana wa salim Ramadhana li wa salimhu minni mutaqabbala. Itu hadisnya tidak sahih. Yang sahih itu adalah Rasulullah ketika melihat hilal, beliau membaca Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wasalamati wal islami wa taufiqi lima tuhibbu wa tardo robbuna robbi wa robbukallah. Itu di setiap kali melihat hilal. Artinya setiap kali masuk tanggal 1 di setiap bulan, itu bukan hanya Ramadan saja. Itu dianjurkan membaca doa itu. Itu di setiap bulan dan tentu saja terutama Ramadan kan. Nah, itu terkait dengan doa yang tadi. Yang kedua, dibalik dahnya. Dibalik teh jawaban enggak ya. Yang kedua nisfu Sya'ban. Hadirin rahimakumullah, kalau berbicara masalah Sya'ban, saya katakan di sini bahwa sebenarnya sulit sekali gitu ya. Kalaupun memang hari ini banyak ustadz-ustadz yang mengatakan tentang bulan istimewa, bulan yang agung, tapi sebenarnya enggak ada dalil yang menyebutkan Sya'ban itu bulan yang agung. Sya'ban itu bulan yang istimewa. Yang sahih menurut Al-Quran dan hadis Nabi SAW, jumlah bulan itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diagungkan, 4 bulan yang dihormati. Ya, kalau nggak salah saya sudah jelaskan ini. Ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sya'ban kesebut enggak? Enggak, Sya'ban enggak disebut. Ramadan? Nah, tapi kita mengatakan bahwa Ramadan itu lebih agung dari yang 4. Kenapa? Rasulullah langsung yang menyebutkan syahrun adimun mubarakun kan? Itu Ramadan itu. Kedua, Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Penuh berkah itu kaitannya dengan ibadah kita yang pahalanya dilipat gandakan. Ketika kita melaksanakan yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat dibanding dengan ibadah di bulan-bulan lain. Ketika kita melakukan yang sunat, maka yang sunat itu dapat pahala seperti halnya melakukan kewajiban. Itu luar biasanya bulan Ramadan. Nah, Sya'ban itu nggak ada yang nyebut sebetulnya. Ada yang menyebut, paling ada yang menyebut diangkatnya amal di bulan Sya'ban. Tapi hadis itu juga tidak sahih. Gitu ya. Jadi yang sahih itu kan riwayat-riwayat yang tadi. Ini juga hadisnya nggak sahih. Nah, tapi kita tidak boleh melalaikan bulan Sya'ban itu karena kaitannya Sya'ban ini pintu gerbang masuk Ramadan. Betul kan? Pintu gerbang masuk Ramadan. Dan Ramadan itu adalah bulan yang di sana sangat padat sekali dengan bentuk ibadah. Yang ibadah itu tidak mungkin kita bisa lakukan secara spontanitas pada waktu itu. Sok, bapak-bapak, ibu-ibu, nutara pisan saum, begitu saum sekaligus dina bulan Ramadan loba nu karasa keram oge beuteung teh kan.
Nah itu segala karasa naon sababna tidak dibiasakan. Makanya di bulan Ramadan, di bulan Saban itu sampai ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan makana aktaros yaman min Sa'ban. Rasulullah tidak melaksanakan saum sunat sebanyak saum sunat yang dilaksanakan di bulan Sa'ban. Makanya hari ini perbanyak ibadah saum, perbanyak sholat tarawih, banyak bangun malam, banyak tadarus. Kenapa? Ini dalam proses pemanasan, proses pembiasaan. Nah itu Sa'ban itu istimewanya itu karena pintu gerbang masuknya Ramadan. Dan kita perlu mempersiapkan diri untuk masuk Ramadan. Nah terkait dengan nisfu Sa'ban itu ada. Sebab nisfu makan pertengahan artinya teh. Tapi sholat ayat, saum ayat, ternyata hadis-hadisnya henteu sahih gitu ya. Jadi aya hadis anu nyebatkeun yen di surga itu ada sungai namanya, oh itu Rajab ya kalau itu ya. Kalau nisfu Sa'ban itu idza qoma minal laili fil laili nisfi min Sa'ban qoma lailaha wasoma naharoha. Lamun masuk pertengahan Sa'ban peutingna salat birangna saum. Tapi hadis-hadisna henteu sahih gitu ya. Nah eta nu tos dijelaskeun ku simkuring syarat sahih teh nu kumaha eta mah ngurut deui ka pengkernya, diurut deui ka pengkerengan nu jelas itu hadisna henteu kalebet kana hadis anu sahih. Jadi Ustaz, kesimpulan kalau di pesawat bukan diangkatnya amal-amal ya, tapi yang ada kan tiap pagi dan tiap sore mengenai diangkatnya amal oleh para malaikat. Iya betul. Jadi setiap hari juga memang ada amal-amal yang diangkat. Hadisnya riwayat Imam Bukhari itu sahih yang mengatakan bahwa malaikat siang dan malam itu yang mengawasi kita itu bergantian dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Nah mereka yang berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar, di sholat asar itu yang jaga siang mereka naik dan melaporkan amal-amal kita. Apa yang kita lakukan itu langsung dilaporkan. Itu setiap pagi, setiap sore juga amal diangkat. Makanya kalau kita ingin amal kita itu dilaporkan ke Allah, ingin kalau malaikat melaporkan amal kita itu bahwa kita sedang melakukan amal soleh, maka lakukanlah amal-amal soleh terutama di waktu pagi dan di waktu sore, ya di waktu subuh dan di waktu asar itu. Paling henteu sholat subuhna ulah kaberangan, sholat asarna ulah kaburitan. Itu ulah make dalil peupeurieun subuh kaberangan, asar-asar atau kaburitan. Nah, dalil etana tong dipake gitu. Cekapnya kan, ayahnya Pak. Sakitu nu kapihatur, akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.